Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat Hmm. hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. IWPI selalu bersemangat terus teman-teman. Kali ini IWPI adalah satu-satunya juga ya, lagi-lagi nih, satu-satunya lembaga di seluruh universe-nya Konoha ini ya, yang menanggapi mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusinya sehubungan dengan transparansi di kantor pajak. Nah, bagaimana nih Pak IWPI, Pak Rinto menanggapi gugatan MK ini Pak? Ya, ini kan saya merespon ini, Mas. Banyak berita beredar di grup-grup ini kan. Waduh, ini Mas Fungsiawan sendiri yang masuk ke berita ini, Mas. Di websitenya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu, teman-teman. Jadi saya sebagai Ketua Ikatan Wajib Pajak Indonesia harus mensupport, Mas Awang. Karena kalau ini harus dikawal, Mas. Karena seperti biasa, Mas, lembaga pemerintah ini kadang kalau nggak dikawal ini sering masuk angin. Seperti itu, Mas Awang. Oke. Ini ini Mas, IWPI dukung Mahkamah Konstitusi wujudkan transparansi pajak, Mas ya. Memperkuat hak konstitusional warga dalam pelayanan perpajakan. Ini Mas, latar belakang Mas ya. Larangan perekaman audiovisual, lagi-lagi Mas ya, dalam pertemuan dengan pejabat pajak sering memicu kontroversi. Norma larangan tersebut kini diuji di Mahkamah Konstitusi. Isu ini menyentuh hak dasar warga negara atas informasi dan transparansi. Hmm, Ini kerangka konstitusional, Mas ya. Pasal 1 ayat 2 hmm, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi, hmm. kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maknanya adalah rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Pejabat publik bekerja atas mandat rakyat, pelayanan publik harus terbuka terhadap pengawasan rakyat. Jadi ini yang aneh, Mas. Kadang pejabat pemerintahan kita ini nggak memahami ini, Mas Awan. Jadi mereka ini menganggap kalau mereka jadi pejabat, kastanya itu di atas kita. Padahal keliru loh, Mas. Konstitusinya mengatakan, kedaulatan itu di tangan rakyat. Sekarang gini, Mas. Pelayanan publik ini itu kerja di rumah kita, Mas, di rumahnya rakyat. Nah, kita rakyat mau merekam di rumah kita. Masa nggak boleh, Mas? Kan lucu, Mas. Nah, terus hak informasi menurut Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 28F, Mas. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, implikasinya, pertama adalah hak konstitusional, pemerintah atau pejabat publik tidak boleh membatasi hak ini tanpa dasar hukum. Nah, ini kadang yang sering menjadi intimidasi para pejabat, Mas. Nah, ini kita apa Mas ya? Sering diserang ini dengan pasal Undang-Undang ITE, seperti itu, Mas Awan. Padahal ini kita punya hak pasal 28F ini, Mas. Nah, berhak berkomunikasi memperoleh informasi, itu Mas Awan. Permasalahan yang diuji di MK, pasal kerahasiaan dalam Undang-Undang KUP sering disalahartikan. Ini kan pasal 34, Mas ya, tentang kerahasiaan bagi pejabat pajak untuk menyembunyikan data wajib pajak. Hmm. Norma yang mengikat pejabat pajak justru dipakai untuk membatasi wajib pajak. Interpretasi ini bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat dan hak konstitusional atas informasi. Nah, ketidakkonsistenan praktek. DJP secara internal mewajibkan perekaman dalam proses seperti pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini ada di tadi Mas ya, PR Dirjen 2017 dan Surat Edaran 2016, Mas ya. Namun wajib pajak kerap dilarang merekam. Ketimpangan ini tidak sesuai dengan asas kesetaraan di hadapan hukum. Nah, mengapa hak merekam itu penting? Pertama, untuk melindungi wajib pajak dari penyimpangan prosedur, menghadirkan bukti objektif bila terjadi sengketa, memastikan pejabat bekerja sesuai aturan, bagian dari pengawasan rakyat terhadap ini keliru, Mas, terhadap pemerintah, Mas, seharusnya, Mas. Nah, perekaman sebagai hak konstitusional, bukan tindakan melawan hukum, bukan ancaman bagi pejabat yang berintegritas. Ya, ini kalau berintegritas bukan ancaman, Mas, perekaman ini, Mas. Justru alat untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Nah, buktinya di beberapa kali saya sendiri pernah, Mas, itu juga dibolehkan merekam, Mas, walaupun nanti kemudian juga tidak dibolehkan. Sikap IWPI mendukung Mahkamah Konstitusi memperjelas batasan dan makna norma Undang-Undang KUP pasal 34 tadi, Mas. Menegaskan perekaman sebagai hak konstitusional warga negara. Menolak interpretasi yang membatasi hak rakyat tanpa dasar hukum yang jelas. Mendesak negara sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keterbukaan publik. Ajakan kepada wajib pajak
tetap tenang, namun tegas dalam melindungi hak. Bila dilarang merekam tanpa dasar hukum, catat kronologi dan simpan bukti, laporkan ke IWPI, Ombudsman, atau mekanisme pengawasan lain. Harapan terhadap MK. Putusan MK akan menentukan arah transparansi pelayanan pajak ke depan. Momentum penting mengembalikan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah dalam arti Direktorat Jenderal Pajak harus selalu membuka diri pada pengawasan publik. Nah, ini Mas, transparansi adalah hak, bukan permintaan. Rekaman adalah bagian dari hak itu. IWPI berkomitmen melindungi konstitusionalitas warga dan memperjuangkan pelayanan pajak yang adil dan transparan. Itu Mas. Oke, sorry tadi keputus. Di MK ini juga IWPI juga semangat mendukung ya, supaya MK itu bisa memberikan putusan yang adil, yaitu putusan untuk tidak ada larangan merekam di KPP ya, begitu Pak ya? Iya, betul Mas. Ya, supaya ada transparansi, Jadi supaya sebenarnya kalau kita pasal tersebut, kita tanya ke ChatGPT, itu jawabannya bukan pasal itu untuk pejabat pajak, bukan untuk wajib pajak gitu loh Mas. Nah cuman kan, nah sekarang di Konoha kan nggak berlaku Mas. Sudah ada alat canggih ChatGPT. Kalau kita uji tanyakan aja ke ChatGPT, kan tidak bisa Mas. Maunya putusan pengadilan. Nah putusan pengadilannya kita kasih bukti-bukti, nggak dimuat buktinya kita di putusan. Kan gimana rakyat Indonesia ini Mas? Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto dari IWPI ya atas semangatnya mendukung kita semua. Kita berharap teman-teman dari IKPI juga mendukung lah ya. Tapi yang saya sampaikan masalahnya, ini yang paling penting masalahnya, yang saya sampaikan paling penting adalah bahwa perjuangan kita dalam memperjuangkan hak-hak wajib pajak di Mahkamah Konstitusi, ini apapun hasilnya, ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, Mas ya. Bukan untuk kita Hmm. pribadi, Mas Awan. Jadi nanti larangan merekam tadi kalau sudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi itu silakan saja dipakai oleh seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia dalam melakukan perekaman di kantor pajak gitu, Mas Awan. Dan Hmm. tidak ada royalti, Mas, nanti bagi Siap, setuju Pak. Mudah-mudahan nanti putusannya bisa adil dan berlaku buat semua ya. Jadi masyarakat udah nggak usah lagi ada kekhawatiran, ketakutan untuk merekam di semua kantor pajak sebagai kantor publik ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rinto dari IWPI. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Mas.